kali ini kita akan mengadakan podcast. Podcastnya itu tentang apa? Tentang apakah ini masih dengan komunikasi hubungan interpersonal itu apa sih? Nah, di sini kita akan bahas materi itu. Oke, kalau berbicara Hai semuanya, kali ini kita akan melakukan diskusi atau podcast dengan tema komunikasi dalam hubungan interpersonal. Nah, sebelum kita akan melakukan podcast ini, saya di sini akan memperkenalkan diri sebagai host. Dengan saya Desi Martia, dan di sini kita sudah terdiri dari 3 narasumber kita ya. Yang pertama kita akan memperkenalkan, di sebelah kanan kita ada. Hai, perkenalkan, nama saya Ilham Muslim. Halo, saya Lydia Khairulfi. saya Fakih dari Solo. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi diskusi ya. Kan tema kita itu tentang komunikasi hubungan interpersonal. Nah, sebelumnya dari teman-teman udah tahu belum sih apa itu hubungan interpersonal? Boleh nih dari Kak Ilham dulu nih. Jadi menurut saya hubungan interpersonal itu adalah ketika kita berkomunikasi itu tidak hanya menentukan dan menyampaikan pesannya saja, tetapi kita juga membentuk suatu hubungan interpersonal, yaitu relationship. Relationship ya guys. Oke, kalau dari Kak Lydia apa nih? Menurut saya sih proses komunikasinya itu di antara 2 orang, jadi lebih dari 2 orang dengan tatap muka atau secara langsung dan spontan. Spontan. Oke, dari Kak Fakih. Dari saya, pengertian dari hubungan komunikasi interpersonal ya. Iya. Menurut saya adalah sebuah percakapan baik verbal ataupun non verbal yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tapi lawan bicaranya itu Maafan, maafan. jadi Ada lawan bicaranya keterkaitan itu gitu kah apa gimana? ya saling ada timbal baliknya. Misal saya bertanya, dia menjawab dan sebaliknya, Oh, kayak gitu ya. saling mendapatkan informasi. Saling mendapatkan informasi. Interpersonal berarti 2 orang kan ya, atau Ya. saling berdekatan. Jadi hubungan interpersonal itu bisa dikatakan itu semakin dekat hubungan kedua belah pihak, maka akan semakin efektif ya dalam berkomunikasi, betul nggak? Ya, Ya. betul. Oke. Lalu apa aja sih jenis-jenis dari hubungan interpersonal itu? Dari Kak Ilham dulu, apa nih jenis-jenisnya? Yang pertama ada hubungan antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan. Ya, oke, dari kita ya. Menurut saya sih ada hubungan pertemanan dan hubungan sahabat itu sendiri. Teman kan hanya teman biasa, kalau itu lebih dekat lebih akrab. Kalau dari Kak Fakih? Dari saya itu selanjutnya ada hubungan keluarga seperti dari bapak, anak, kakak, nenek dan sebagainya. Terus satu lagi ada hubungan antara ibu dan anak. Ibu dan anak. Kan tadi dijelaskan jenis-jenis ya, jenis-jenis dari hubungan interpersonal. Nah, ada nggak sih pengelompokannya dari jenis-jenis hubungan interpersonal itu? Ada nggak? Ada. Siapa tuh? Boleh nggak kasih tahu? Menurut saya itu ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama ada pengelompokan hubungan yang karena disengaja, dan yang kedua itu pengelompokan hubungan karena fitrah atau kodratnya. Jadi ada 2 pengelompokan. Ada 2 ya guys, ada yang disengaja sama ada yang karena fitrahnya atau sudah dari kodratnya. Oke, ada 2. Itu apa aja tuh? Yang gak disengaja dulu, apa tuh? Yang disengaja itu yang pertama ada contohnya kayak hubungan pertemanan. Pertemanan. Ya, yang kedua Terus ada hubungan sahabat. sahabat itu
ke yang sengaja. Itu yang masih sengaja. Ya, terus apa lagi? Terus selanjutnya itu ada hubungan pernikahan Pernikahan. karena disengaja. Betul banget. Betul banget ya guys, ada 3 ya. Yang dua nih yang ada fitrahnya apa nih? Oke, jangan kakak mulu. Siapa nih yang mau jawab nih? Baik, untuk yang berdasarkan fitrahnya itu ada hubungan dengan keluarganya. Keluarga. Iya, masa iya saya berkeluarga dengan dia Yudi kan nggak mungkin. Oke. Iya. Oke. Ya, terus yang kedua itu hubungan antara ibu dan anak. Ya, nggak mungkin dong ibu saya pecinta bola. Oke, lucu. Apa kamu mau? Tidak. Jadi yang sudah fitrahnya itu yang udah sedarah-darah kita ya. Ya. Nah, kan udah tuh ya pengelompokannya. Nah, kalau yang hubungan terbentuk karena disengaja itu seperti apa sih tahapannya? Ada nggak tahapan-tahapannya untuk terbentuknya hubungan yang disengaja? Ada nggak? Ada. Apa tuh kali dia? Ada 4 ya. Yang pertama itu perkenalan, kemudian yang kedua pendekatan, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat itu keputusan hubungan. Ada 4 ya. Ada pengenalan, perkenalan, pendekatan, konfirmasi, sama keputusan hubungan. Contohnya tuh kayak gimana? Ya, yang perkenalan dulu deh. Contohnya. Perkenalan ya kayak itu sih kan bisa kayak kita pertama masuk kuliah tuh kita kan ada kayak ospek itu kan kita memperkenalkan kan antara satu sama yang lainnya kayak gitu nggak sih? Terus kalau yang ini pendekatan gimana tuh pendekatan? Pacaran pendekatan gimana? Ya. Pendekatan itu seperti kita mengumpulkan informasi yang lebih mendalam, kayak menanyakan kamu rumahnya di mana, gitu. Mau pulang bareng bukan namanya. Oke. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Oke, jadi pendekatannya. Terus yang berarti konfirmasi. Konfirmasi itu kayak kira-kira betul sih. Kayak kira-kira dia Tebak kayaknya sih. kayak bagus gitu ya. Dia mau jadi pacar aku apa enggak gitu ya. Ya, Mau jadi gebetan atau cuma jadi pacar, cuma saling mesra. mana aja dong. Oke. Terima kasih. Yang terakhir berarti keputusan hubungan. Terus lagi Ya, keputusan hubungan itu jadi kita memutuskan setelah kenalan, pendekatan, dan konfirmasi itu nanti Statusnya gimana? jadi sama sahabat. oh, jadi seperti itu ya terbentuknya suatu hubungan. Dari setiap hubungan pasti ada lah ya faktor-faktor ya yang menyebabkan putusnya suatu hubungan atau seperti apa gitu ya. Nah, Ya. Pastinya ada ya. nah, apa sih apa aja tuh faktor-faktor kenapa bisa suatu hubungan bisa putus? Nah, Yang pertama menurut saya itu soal kepercayaan. kepercayaan. Ya, misalnya kayak gini nih, misal kita mau kerja kelompok besok ya jam 7. Nah, sedangkan pas aktualnya itu jam 8 atau jam 9 itu kan otomatis udah kayak Ya. wow nih kan. Jadi langsung putus ya hubungan itu. Iya, bukan kayak gitu. Misalnya kan kita udah ngasih kepercayaan tuh, ya udah besok ya jam segini gitu kan. Terus nyatanya nggak jadi. Oke. Contohnya kayak gitu. Ada hubungannya dong dengan pengkhianatan. Iya. Oh, ternyata dia tuh. Ya hampir mirip sih tadi kan, udah berjanji datang jam sekian tapi malah kolor, itu ya bisa jadi juga pengkhianatan. Jadi itu masuk kesalahan ya. Kalau Juga. beli kalau kesalahannya gitu terus terbentuk Belum bisa jadi jadinya. faktor. Ya. Itu juga betul. Terus kalau ada lagi nggak tuh? Ada dong Apa lagi? konflik yang berkelanjutan Kayak kayak gimana tuh? Menarik loh. gimana ya?
Jadi kayak yang ada juga yang dikambing hitamkan, ada yang terprovokasi juga bisa sih. Contohnya tuh kayak Banyak. kayak kamu sahabat sama dia. Iya, gitu. terus ada teman saya di Terus sih dia nggak suka, ngomong-ngomongin. ya bisa juga itu. Ngomong-ngomongin ke kaki. Iya kan, jadi konfliknya itu makin berkepanjangan. Kalau enggak dia lebih cewek gua Itu juga makin parah itu. Oh itu parahnya. Nah, Oke. biasanya sih kayak gitu konfliknya. Biasanya itu yang bisa Antara disebabkan. Kalau cewek kira-kira gimana? Memperebutkan sebelah. Sebelah. Kalau perubahan perilaku tuh gimana sih? Masuk nggak? Kayaknya masuk. Kayak Masuk emang. Kalau lagi haid itu gimana itu? Apakah ada? Itu kayaknya hormon ya. Kan bisa juga menyebabkan terprovokasi otak-otak Dan ini. bisa aja dari awal provokasi sehingga membuat perilaku berubah. Kayak perubahan mood gitu ya. Kalau cewek lagi haid harus benar-benar dijaga ini. Suasana hatinya ya. Iya, betul. Oke, good banget. Jadi ada apa aja tuh tadi? Karena Tidak percaya lagi. ya. Nah, terus pengkhianatan, terus Perilaku. perubahan perilaku. Konflik yang Konflik yang berkepanjangan. Nah, terus Pengkhianatan. Kesalahan yang beruntun. yang beruntun. Oke, berarti ada 5 ya faktor yang membuat suatu hubungan bisa putus. Ini hubungan apa sih? Bisa yang sengaja sama hubungan yang Sesuai dengan kontrak. sesuai dengan kodratnya. Wah, panjang ya pembahasan dari komunikasi hubungan interpersonal ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kita mau ada role play ini. Gimana caranya atau gimana suatu hubungan interpersonal itu bisa terbentuk. Yuk, simak video role play kita. Cek. Kakak mau nanya mata kuliah psikologi komunikasi di rumah. Komunikasi 203. Oh, kita sama. Ruangannya apa juga? Saya belum tahu ruangannya. Oh ya udah, bareng saya aja. Namanya siapa kan? Nama saya Taki. Oh, nama saya Ilham. 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 Mas di mana? Saya dari Jogja. Oh, Jogja. Iya, Jogja. Masnya dari mana? Saya dari Jakarta. Oh, deket berarti. Ngekos atau itu pulang? Di sini aku kos Di daerah? di daerah Cikarang sih. Cikarang. Situ tinggal di mana? Di Kelari saya Sendiri. orang tua. Kebetulan dalam dari di sini sih ya. Oh iya, ruangannya mana ya? 203. Ini ruangannya udah nyampe kita. Oh iya, yaudah ya masuk. Yuk, kita masuk. Itu. Weh, akhirnya gimana kabarnya, Bro? Lu tugasnya apa nih udah? Belum, ini lagi ngerjain. Ini mengalah itu. Iya. Kan itu juta. Kalem, Coba coba kelas. Gua liatnya lu dah. Belum lagi. Sama itu. Jangan lupa absen. Oh iya, absen. Masih ada berapa sih? Jam 10 sih absen. Tahu tugasnya berapa? Tugas jam 12 terakhir. Udah kita kerjain bareng aja nih, satu dengan aja kita Di Pastaria. Emang baru nyampe mana? Nih baru. Ya itu mah belum sama sekali. Enggak, gue ini satunya nih ini kan kayak biasanya kita kalau ngerjain kan kopas doang. Oke. Bisa gimana. Nih coba biasanya. lu ada apa nih? Oh ini di kantor 3 ya? Iya, udah. Kalau Gue bab 3 udah sih udah ada. Paling tinggal kali doang ayo. Ntar terakhir kesimpulan paling ya? Kesimpulan samain aja. Oh iya, untuk format gimana sih format? Format PDF sih. Ya. So, lu tambahin dulu. Nomor 2 identitas.
Si Dea itu gimana? Tugas belum kelar. Gimana sih? Tahu mana malah nggak masuk kelas. Kemana? Sering banget tahu berapa kali cobanya kita Iya. Gue gitu tahu nggak cuma karena tugas. Gue pernah main sama dia kan. Terus Nungguinnya buset mandi 5 jam main. Emang iya? Berhubung lalat. Iya, so bisa kalau Pas kapan? dulu udah lama sih, tahu kalau sekarang. lu kan namanya dia ya jangan lu bilang aku ya. Enggak. Iya, sering gua tugas. Ya kalau tugas sih gua baru ini sih, kalau sebelumnya gua nggak tahu. Weh, Fatih. Gimana aja? Udah lama. Udah. Duduk sini ya? Alhamdulillah aja. Kenapa? Ya ampun, gue kesel banget sih hari ini. Bilang ke mama nggak ya? Nggak usah deh. Apa bilang ya? Tapi gue pengen cerita. Tapi kasihan mama, gak usah ah. Pulang aja ya. Kampus ada temen nyebelin. Diapain emangnya? Soalnya dia ngeliat tugas tapi nggak bilang. Padahal itu hasil kerja semalaman. Iya lah. Dia kan dapat nilai cuma jadinya aku yang kerja. Lain kali marahin aja anaknya ya. Ngomong. Ngomong mama yang mau ngomong. Udah pulang. Jadi, Yang tenang ya. komunikasi interpersonal di dalam keluarga yang bersifat secara langsung ternyata penting untuk orang tua mengetahui keseharian anaknya.